Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Yang terhormat kepada seluruh dewan juri, yang saya hormati seluruh panitia penyelenggara lomba, serta hadirin dan rekan-rekan yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada kehadirat kita, the King of the King, the love of the world, the creator of everything in this universe is Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat Allah yang akbar tak akan pernah terukur, walau dengan sajak-sajak yang indah. Salawat bermutirakan salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, baginda Rasulullah SAW, yang telah membawa kita dari zaman fata morgana menuju zaman keabadian yang nyata. Baik hadirin sekalian, para pendengar yang berbahagia, saya Anissa Nabilah Syifa Diwinata, utusan dari SMA Patra Dharma Balikpapan, berdirinya di sini ingin menyampaikan sepatah dua patah kata yang insya Allah akan saya patahkan kembali menjadi beratus-ratus kata, beribu-ribu kata, bahkan berjuta-juta kata dengan bertemakan akhlak yang mulia. Baik hadirin sekalian, berbicara tentang akhlak yang mulia, tentunya kita tidak luput dengan yang namanya adab. Namun sebelum kita lanjut, perlu kita ketahui bahwa adab dan akhlak adalah dua hal yang berbeda. Adab adalah suatu nilai kemuliaan yang kita peroleh dari hasil proses pembelajaran, dari hasil proses pendidikan. Sedangkan akhlak adalah suatu nilai kemuliaan yang kita peroleh dari hasil ibadah. Maka dari itu ditunjukkanlah sikap adab seorang murid terhadap seorang guru. Contohnya seperti salam ataupun salim. Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum Bu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua harus mengedepankan adab kemudian ilmu. Yang terpenting lagi mengedepankan adab terhadap orang yang memberikan kita ilmu. Karena apabila tidak, maka tidak akan ada makna pada ilmu yang kita capai. Kemudian tidak lupa dengan topik utama yang akan saya bawakan hari ini, yakni akhlak yang mulia. Kita sebagai kaum muslimin tentunya sudah sering sekali mendengar, entah itu dari hadis, ayat-ayat Al-Quran, ataupun kalimat-kalimat ulama yang menyampaikan bahwa kita dianjurkan untuk senantiasa mengamalkan akhlak yang mulia. Contohnya seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat Al-Hakim yang bunyinya innallaha karim yuhibbu al-karam wa ma'ali al-akhlaq wa yubaghi sifasafa, yang artinya sesungguhnya Allah Maha Pemurah, menyukai kedermawanan dan akhlak yang mulia, serta membenci akhlak yang rendah atau hina. Maka dari itu kita sebagai kaum muslimin yang menjadi harapan bangsa, harapan agama dan harapan orang tua, marilah kita senantiasa untuk mengamalkan adab dan akhlak yang mulia. Tunjukkan bahwa kita mampu membuktikan bahwa kita dapat menjadi tiang fondasi muda bagi harapan agama. Kemudian izinkan saya menyampaikan hal-hal yang sekiranya dapat mengevaluasi pemuda muslimin. Masa muda kaum muslimin adalah masa-masa yang penuh dengan warna kehidupan, penuh dengan harapan, memiliki fisik dan mental yang kuat, apalagi fisik dan mental pemuda yang masih akurat. Masa-masa muda tersebut dapat dihiasi dengan adanya ibadah yang teratur, pikiran yang terukur, kalau ngomong selalu jujur, tidak suka ikut campur, apalagi sampai ngawur. Maka dari itu, kembali lagi ke poin yang saya ucapkan sebelumnya, kita sebagai harapan bangsa, harapan agama dan harapan orang tua, marilah kita untuk tidak lupa mengamalkan akhlak dan adab yang mulia tadi. Gunakanlah masa muda kita ini dengan baik dan bijak. Gunakanlah kesempatan kita untuk menebarkan hal-hal yang positif, bukan hal-hal yang negatif. Kita boleh menjadi pemuda yang mengikuti perkembangan zaman, menjadi pemuda yang mengikuti perkembangan teknologi. Namun, jangan sampai kita terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Dalam kacamata Islam, pemuda yang mengikuti perkembangan zaman adalah pemuda gaul yang tidak meninggalkan syariat Islam. Maka dari itu, janganlah lupa untuk senantiasa mengingat aturan Islam, senantiasa beribadah, senantiasa mengamalkan adab dan akhlak yang mulia, serta senantiasa untuk menebarkan hal-hal yang sekiranya dapat mengevaluasi para kaum muslimin di luar sana.
Secukupnya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun salah perilaku, serta terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan. Terakhir dari saya, jadilah pemuda yang membawakan dampak dan perubahan baik bagi lingkungannya. Saya mengajak rekan-rekan semua untuk mengamalkan apa-apa saja yang telah saya jabarkan sebelumnya. Terima kasih. Terakhir dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati serta hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Tiada pujian yang pantas kita panjatkan selain pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menggerak-getarkan jiwa dan raga sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita baginda Rasulullah SAW beserta keluarga, para sahabat, tabi'in, dan insya Allah kita sebagai umat beliau yang beruntung sampai akhir zaman. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, izinkan saya menyampaikan ceramah dengan judul Akhlakul Karimah, Solusi Kemajuan bagi Bangsa dan Negara. Tahukah hadirin apa yang dimaksud dengan Akhlakul Karimah? Akhlakul Karimah adalah akhlak yang baik dan terpuji, yaitu suatu aturan yang mengatur hubungan antar sesama manusia dengan Tuhan dan alam semesta. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna. Untuk apa? Untuk menjadi seorang khalifah yang dapat memimpin dan menjaga amanah dari Sang Khalik. Namun hadirin, dari banyaknya amanah, ada satu hal yang menjadi tolak ukur derajat manusia, yakni akhlak. Akhlak sendiri terbagi menjadi dua macam. Yang pertama akhlak mahmudah, yakni akhlak yang terpuji, dan akhlak mazmumah, yakni akhlak yang tercela. Tentu yang dimaksud dalam akhlakul karimah tidak lain dan tidak bukan adalah akhlak mahmudah. Hadirin rahimakumullah, dewasa ini banyak kita temui manusia yang hidup dengan bebas, beringas, ganas, bahkan lebih ganas dari binatang buas. Mengapa hal ini bisa terjadi hadirin? Sudah tentu karena apa? Karena kurangnya pendidikan akhlak. Betapa pentingnya akhlak sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tegas berfirman dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi walakin kazzabu. Shadaqallahul azim. Jikalau sekiranya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, maka pastilah akan Allah limpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Tetapi mereka mengingkari ayat-ayat kami. Hadirin rahimakumullah, Dr. Abdullah Tolah Tobah dalam kitabnya Ma'al Anbiya'i fil Quran menjelaskan bahwa seandainya kaum Sodom beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi, maka akan Allah limpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustai ayat-ayat Allah, sehingga bukan keberkahanlah yang Allah limpahkan, melainkan azab, sehingga porak-porandalah negeri tersebut. Hadirin rahimakumullah, negara dan bangsa yang dipimpin oleh orang-orang yang menyandang akhlak mulia, maka tidak ada lagi kesenjangan yang terlalu jauh. Tidak ada lagi berbagai macam mafia yang merugikan banyak orang. Tidak ada lagi monopoli terhadap sumber-sumber kekayaan, sehingga
hingga dapat memiskinkan rakyat, dan masih banyak lagi. Maka dari itu hadirin, muncullah pertanyaan, bagaimana cara membangun akhlak mulia tersebut? Tentu jawabnya akan sulit bila tidak mengetahui jalannya. Sebenarnya hadirin, membangun akhlak mulia sama halnya dengan membersihkan hati, roh, dan jiwa. Maka dari itu hadirin, ada 4 cara untuk membangun akhlak mulia tersebut. Yang pertama, mendekatkan bangsa dengan kitabnya. Yang kedua, menghargai perbedaan. Yang ketiga, pemerintah yang dapat menjadi tauladan bagi bangsanya. Dan yang keempat, menjadikan para ulama sebagai pewaris Nabi yang patut diteladani. Dengan menjadikan bangsa pilar sebagai bangsa dan bernegara, maka insya Allah akan terwujud negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikianlah hadirin yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Izinkan saya menutup ceramah ini dengan sedikit pantun. Pergi ke pasar membeli baju, tidak lupa membeli celana. Jika ingin bangsa dan negeri ini maju, Allahul Karimahlah solusinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada badak di balik batu, batunya hilang, badaknya datang. Akhlak mulia menjadi penentu untuk masa depan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dewan Hakim dengan tinta kejujurannya yang saya muliakan, hadirin wal hadirat sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Abu Ala Al-Maududi dalam bukunya Ethical View of Islam mengatakan, permasalahan terbesar yang dihadapi manusia sejak zaman dahulu hingga saat ini ialah permasalahan akhlak yang mewabah di berbagai kalangan kehidupan, mulai dari kaum kolonial hingga generasi milenial. Sekarang coba kita tanyakan pada hati kita dan kita lihat di sekitar kita. Masih banyak masyarakat kita yang terjerumus dalam narkotika, perjudian online, persinahan, pencurian, bahkan pembunuhan. Dan yang paling memprihatinkan akhir-akhir ini hadirin, ketika kita melihat betapa memilukan dan memalukan akhlak yang dimiliki pemuda kita, yang tentu akan sangat mengkhawatirkan bagi negara beradab dan beragama ini. Padahal hadirin, generasi muda merupakan aset bangsa yang tak ternilai harganya. Oleh karena itu, untuk menciptakan manusia berintegritas, berkualitas dan memiliki akhlak yang baik, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul Figur Rasulullah sebagai dasar berakhlak mulia, dengan landasan firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 21 berikut lantunannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa kasarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah
Allah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang menanti kedatangan hari akhir dan mereka yang banyak mengingat Allah. Hadirin, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan figur yang luhur serta contoh yang harus diikuti dengan sepenuh hati. Sehingga Abu Ala Al-Maududi dalam bukunya The Prophet of Islam mengatakan, he is the only one example bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan contoh yang paling lengkap dalam dirinya untuk dijadikan sebagai suri tauladan, karena terdapat kemuliaan dan kebesaran sifat manusia yang terdapat dalam diri Rasulullah. Begitu pentingnya akhlak Rasulullah. Sebagai contoh, ketika menjadi seorang pemimpin, ia selalu mengutamakan kepentingan rakyat, mengutamakan akhlakul karimah, sehingga pada akhirnya mampu merubah masyarakat biadab menjadi masyarakat beradab, yang dulunya berseteru menjadi bersatu, yang dulunya menyembah berhala menjadi menyembah Allah Ta'ala. Ironinya, akhlak masyarakat kita saat ini masih banyak yang bejat, bergelimangan maksiat, berakal, tapi tidak bermoral. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah membalas kejelekan dengan kejelekan. Rasulullah dihina, Rasulullah dicaci, Rasulullah dicaci dan dimaki, namun beliau membalasnya dengan senyuman. Ibarat pohon mangga dilempar batu, dibalasnya dengan buah. Begitulah Rasulullah. Lalu, bagaimanakah dengan kita yang mengaku sebagai umat beliau? Mampukah kita mencontoh perilaku beliau? Ketika kita diejek di Facebook, apa reaksi kita? Ketika kita dicaci maki di dunia nyata maupun medsos lainnya, apa yang kita perbuat? Tanyakan lagi pada hati kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, agar kita mampu mencontoh akhlak Rasulullah. Sebelum saya mengakhiri ceramah ini, saya ingin mengajak hadirin sekalian untuk sama-sama melantunkan sholawat. Ya Habibal Qalbi, Ya Khairal Baroya, Ya Lijita Bil Haqi, Rasulal Hidayah, Ya Rasulullah, Ya Habiballah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Windy Sriwiguna dari Sekolah SMA Negeri 1 Longbagun, Kabupaten Mahakam Ulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Dewan juri yang saya hormati dan kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah. Tak henti-hentinya kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas nikmatnya Allah masih memberikan kita kesempatan dan kesehatan untuk berada di tempat ini.
Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi akhirul zaman, tidak lain dan tidak bukan, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang membawa dari alam yang gelap gulita menuju ke alam yang terang benderang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki akhlak mulia untuk mengingatkan kepada umatnya agar menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita menjadi umatnya yang mendapatkan syafaat dan pertolongan yang tak pernah terukur. Amin, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah. Akhlak mulia sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Akhlak mulia adalah berbuat baik kepada orang lain, menghindari sesuatu yang dapat menyakitinya, dan menahan diri ketika disakiti. Seseorang yang tidak memiliki akhlak mulia akan membawa kesombongan. Ilmu tanpa agama akan membawa kehancuran dan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus tidak lain hanya untuk menyempurnakan etika dan akhlak manusia menjadi lebih baik, sehingga dapat mengimplementasikan dari etika, moral dan adab sebagai implementasi dari akhlakul karimah. Akhlak mulia menjadi penciri kesempurnaan iman. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqin." Mukmin yang sempurna imannya adalah dia yang bagus akhlaknya. Semakin baik akhlak seseorang, maka semakin baik pula imannya. Tidak ada teman seperti akhlak yang baik, dan tidak ada harta warisan seperti adab. Bukalah mata di pagi hari, cuci muka, hilangkan kantuk. Rendah hatilah seperti padi, makin berisi makin merunduk. Hati-hati kalau menyeberang, hati-hati kalau menyeberang, perhatikanlah keselamatanmu. Hati-hatilah di tempat orang, jagalah selalu sopan santunmu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada tutur kata yang kurang berkenaan di hati, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesalahan datangnya dari diri saya sendiri sebagai manusia biasa yang tidak luput dari lupa, salah, dan dosa. Sekian dari saya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rahmat menjual tomat. Jikalau kau umat Nabi Muhammad, jawab salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alal qalama lil kitabah wal kitaba lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Dewan Juri yang arif dan bijaksana, serta seluruh sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman serta kesehatan sehingga dapat berjumpa di tempat ini untuk menjalin tali silaturahim. Salawat ma'as salam selalu tercurah kepada sang habibana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nabi yang telah menuntun kita dari kehidupan jahiliyah menuju kehidupan yang Islamiyah. Sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di zaman sekarang ini banyak sekali orang-orang yang merasakan yang namanya penyakit batin. Penyakit batin, terutama bingung. Apakah sahabat di sini pernah merasa bingung? Pernah. Seperti halnya bingung dalam mencari jalan kehidupan, bingung mencari pekerjaan, bingung mencari penghasilan, bingung mencari kebenaran, bahkan bingung dalam mencari pasangan. Betul apa betul? Betul. Sahabat fillah yang dirahmati Allah, lalu apa obat yang paling ampuh untuk mengatasi penyakit batin tersebut? Ada yang tahu jawabannya? Baiklah, saya akan menerangkan jawabannya. Tolong disimak dengan baik-baik. Jadi, jawabannya adalah ilmu. Karena dengan ilmu, segala urusan akan mudah, masa depan akan cerah, bahkan wibawa pun akan bertambah. Sahabat fillah yang dirahmati Allah, Imam Syafi'i pernah berkata, Hayatul fatah wallahi bil ilmi wat tuqah. Artinya, demi Allah, seorang pemuda itu harus diisi dengan ilmu dan takwa. Jelas di dalam pernyataan Imam Syafi'i tadi bahwa kita sebagai pemuda-pemudi penerus bangsa harus diisi dengan ilmu dan takwa. Di dalam pernyataan lain, Imam Syafi'i juga berkata, jika kamu tidak mampu menahan lelahnya belajar, maka kamu harus mampu menahan perihnya kebodohan. Sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah pernah berfirman dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu wa idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan melapangkan segala urusanmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Sahabat fillah yang dirahmati Allah, lalu muncullah di benak kita masing-masing, bagaimana cara yang baik dan benar ketika kita belajar? Imam Syafi'i pernah berkata, wa man fatahu atta ilmu waqta syayaba bihi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Artinya, barang siapa yang berhenti belajar ketika masih muda, maka ucapkan takbir sebanyak 4 kali, disolatkan karena dia telah mati. Apa arti dari kalimat tersebut? Artinya adalah ketika seseorang berhenti untuk belajar, berhenti untuk menuntut ilmu, maka orang tersebut telah mati dalam kehidupan dunia ini. Sahabat fillah yang dirahmati Allah, maka dari itu cara yang baik dan benar ketika kita belajar adalah, yang pertama, dengan mencari guru yang tepat. Yang kedua, dengan gemar membaca buku atau kitab. Yang ketiga,
senantiasa berkumpul dengan para pencari ilmu, maka Allah akan memasukkan kita ke dalam surganya. Insya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada kelebihan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kekurangan, itu datangnya dari saya sendiri sebagai makhluk ciptaannya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bi quwwatil ummah wal usrah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, dan hadirin sebangsa setanah air yang saya banggakan. Adapun judul ceramah yang akan saya sampaikan adalah akhlak mulia Rasulullah dalam Islam. Hadirin, mengukur mulia atau hina, terhormat dan terpujinya seseorang bukanlah diukur dari segi fisik, jabatan, harta, ilmu dan keturunannya, tapi yang diukur adalah akhlaknya. Fisik kuat, jabatan tinggi, ilmu luas, harta berlimpah, keturunan terhormat, tetapi memiliki akhlak yang buruk, maka akan sama dengan nol dalam agama. Sebaliknya hadirin, fisik lemah, jabatan rendah, ilmu kurang, harta kurang, keturunan dan bangsawan, tetapi memiliki akhlak yang lurus, maka akan membuat seseorang mulia dalam Islam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seseorang yang mulia. Karena kemuliaannya sehingga beliau pantas dijadikan sebagai suri tauladan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan didatangkan hari akhir, dan dia banyak menyebut nama Allah. Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, dari ayat tersebut dapat kita pelajari bahwa umat muslim mempunyai suri tauladan yang patut dicontoh dan dapat membawakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, ada dua alasan mengapa Rasulullah begitu mulia dan pantas dijadikan sebagai suri tauladan bagi kita. Pertama, karena kesempurnaan akhlak beliau, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Hadirin, akhlak dikatakan sempurna apabila seseorang memiliki 4 kategori. Pertama adalah akhlak terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan segala
larangannya. Kedua, akhlak kepada sesama manusia, yaitu dengan menjalin tali silaturahim kepada saudara, teman, kerabat, dan lain sebagainya. Ketiga, akhlak kepada lingkungan, yaitu dengan merawat ciptaan Allah dengan baik di sekitar kita seperti hewan dan tumbuh-tumbuhan. Dan yang keempat adalah akhlak terhadap diri sendiri, yaitu dengan menerapkan pola hidup sehat sebagaimana yang disunnahkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin, selanjutnya alasan kedua mengapa Rasulullah begitu mulia dan pantas dijadikan sebagai suri tauladan, karena di samping lengkapnya akhlak beliau, sebelum Rasulullah hadir di dunia ini, hadirin, umat manusia khususnya bangsa Arab begitu terjerumus ke dalam koproknya moral. Peperangan di mana-mana malah menjadi kebiasaan, perjudian merajalela. Bahkan pembunuhan terhadap bayi perempuan tak berdosa mereka jadikan sebuah tradisi. Hancur, hina, suram, itu semua disebabkan oleh rusaknya akhlak mereka. Hingga pada saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hadir di dunia ini, beliau berhasil merubah masyarakat yang menjadi masyarakat berakhlak. Beliau berhasil merubah masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang mencinta ilmu. Beliau berhasil merubah masyarakat yang tak tahu hak-hak Tuhan menjadi masyarakat yang paling menghargai Tuhan. Bahkan beliau berhasil merubah masyarakat yang dulunya menghina-hina wanita menjadi masyarakat yang paling menghargai wanita. Hadirin, dari uraian tersebut dapat kita simpulkan bahwa manusia mulia dalam Islam dapat diukur dari baiknya akhlak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seseorang yang mulia karena kesempurnaannya dan keberhasilannya dalam membina akhlak. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Buah durian, buah melon. Cukup sekian dan syukron. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi